Bismillah, Alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah, bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini, senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas 7 larangan yang terkait dengan pintu utama rumah. Pintu utama bukan sekedar akses keluar masuk, melainkan juga dipercaya sebagai gerbang penting yang mempengaruhi aliran rezeki ke dalam rumah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan tata letak dan desain pintu utama agar energi rezeki bisa mengalir dengan lancar. Banyak yang meyakini bahwa mengabaikan beberapa pantangan ini bisa menghalangi keberlimpahan rezeki dan berkah di rumah. Mari kita simak bersama 7 pantangan apa saja yang perlu dihindari agar malaikat rezeki bisa sering berkunjung ke rumah Anda. Pastikan Anda menyimak video ini sampai tuntas, agar tidak ada informasi yang terlewat. 1. Menggantungkan cermin di dekat pintu utama. Menggantungkan cermin di dekat pintu utama seringkali dianggap kurang baik karena adanya keyakinan bahwa cermin dapat memantulkan energi, termasuk energi positif seperti rezeki, keluar dari rumah. Dalam konsep Feng Shui, cermin memiliki kemampuan untuk memantulkan energi Qi yang merupakan energi kehidupan. Jika cermin ditempatkan di dekat pintu utama, ada kekhawatiran bahwa energi yang masuk ke rumah akan terpantul kembali keluar, sehingga kesempatan untuk mendapatkan rezeki dan berkah akan berkurang. Namun dari aspek spiritual, ada juga penjelasan praktis yang masuk akal mengenai hal ini. Cermin yang dipasang di dekat pintu utama bisa menciptakan distraksi atau kesan yang kurang nyaman bagi tamu yang datang. Ketika seseorang membuka pintu dan langsung melihat pantulan dirinya, hal ini dapat memberikan efek mengejutkan atau membuat suasana menjadi kurang menyambut. Selain itu, cermin yang ditempatkan terlalu dekat dengan pintu juga bisa berisiko pecah akibat benturan atau getaran dari pintu yang sering dibuka dan ditutup. 2. Memasang paku di atas pintu. Dalam budaya tradisional, paku sering diasosiasikan dengan sesuatu yang menancap atau terhenti, sehingga memasang paku di atas pintu dianggap dapat menghentikan atau menghalangi aliran rezeki dan energi positif. Dari sudut pandang praktis, ada alasan kuat mengapa memasang paku di atas pintu sebaiknya dihindari. Pintu utama rumah adalah bagian yang sering mengalami getaran dan tekanan akibat dibuka dan ditutup. Ada kemungkinan paku tersebut menjadi longgar seiring waktu, kemudian terjatuh. Hal ini tidak hanya berbahaya, tetapi juga dapat merusak bagian pintu atau dinding di sekitarnya. Selain itu, paku yang dipasang di atas pintu juga bisa meninggalkan bekas atau lubang yang merusak estetika pintu atau dinding rumah. Oleh karena itu, untuk menjaga keindahan dan keamanan pintu utama, lebih baik hindari pemasangan paku di area ini. Jika memang perlu memasang sesuatu seperti hiasan atau dekorasi, gunakan metode pemasangan yang aman dan tidak merusak. 3. Menjemur pakaian di depan pintu. Menjemur pakaian di depan pintu utama rumah bukan hanya dianggap dapat mengganggu aliran rezeki, tetapi juga memiliki alasan praktis mengapa hal ini sebaiknya dihindari. Pintu utama adalah area pertama yang dilihat oleh tamu atau orang yang lewat. Jika area ini dipenuhi pakaian yang dijemur, tentu akan memberikan kesan yang kurang rapi dan tidak teratur. Hal ini membuat rumah terlihat kurang bersih dan tidak terawat. Dari sudut pandang psikologis, area depan pintu utama yang dipenuhi jemuran bisa memberikan kesan bahwa penghuni rumah tidak memperhatikan penampilan dan kerapihan rumahnya. Selain itu, pakaian yang dijemur di depan pintu juga bisa menghalangi cahaya dan udara segar yang seharusnya masuk ke dalam rumah, sehingga mengurangi kualitas udara dan pencahayaan. Secara sosial, menjemur pakaian di depan pintu juga bisa mengurangi privasi, apalagi jika pakaian yang dijemur adalah pakaian pribadi.
Ini tentu menjadi pemandangan yang kurang nyaman bagi orang lain. Oleh karena itu, disarankan menjemur pakaian di area yang lebih privat, seperti halaman belakang atau area yang tidak terlihat oleh orang banyak. 4. Menanam tanaman berduri di dekat pintu. Menanam tanaman berduri di dekat pintu utama rumah sering dianggap dapat menghalangi aliran energi positif dan rezeki yang masuk ke dalam rumah. Tanaman berduri seperti kaktus sering dihubungkan dengan sifat defensif yang secara simbolis bisa diartikan sebagai penghalang bagi sesuatu yang ingin masuk, termasuk rezeki. Dari sudut pandang praktis, tanaman berduri di dekat pintu juga bisa menjadi penghalang fisik. Tanaman ini bisa melukai orang yang lewat atau menyentuhnya secara tidak sengaja. Selain itu, tanaman berduri di area pintu juga dapat memberikan kesan kurang ramah kepada tamu yang datang. Pintu utama seharusnya menciptakan suasana menyambut, namun tanaman berduri justru memberi kesan keras atau menolak. Lebih baik pilih tanaman lembut dan tidak berduri untuk ditanam di dekat pintu utama. 5. Jaga pintu utama tetap tertutup. Menjaga pintu utama rumah tetap tertutup ketika tidak digunakan merupakan salah satu langkah penting yang diyakini dapat membantu menjaga rezeki tetap berada di dalam rumah. Pintu utama adalah jalur utama masuknya energi ke dalam rumah. Jika pintu dibiarkan terlalu lama, energi positif yang sudah ada di dalam rumah bisa keluar dengan mudah sehingga mengurangi keberkahan dan rezeki yang sudah masuk. Dari sudut pandang praktis, pintu yang selalu terbuka juga dapat mengundang risiko keamanan. Rumah yang pintu utamanya sering dibiarkan terbuka cenderung lebih rentan terhadap pencurian atau masuknya orang yang tidak diinginkan. Ini juga berlaku untuk hewan liar atau serangga yang bisa masuk ke dalam rumah dan mengganggu kenyamanan penghuni. Selain itu, pintu utama yang selalu terbuka juga bisa membuat suhu dalam rumah menjadi tidak stabil. Di daerah dengan cuaca panas, udara panas dari luar bisa masuk dengan mudah dan membuat suhu di dalam rumah menjadi tidak nyaman. Sebaliknya, di daerah dengan cuaca dingin, udara dingin dari luar bisa membuat rumah menjadi terlalu dingin sehingga meningkatkan penggunaan listrik untuk pendingin atau pemanas ruangan. Menjaga pintu utama tetap tertutup saat tidak digunakan juga menciptakan kesan lebih rapi dan tertib. Pintu yang tertutup memberikan rasa privasi dan keamanan bagi penghuni rumah, serta menunjukkan bahwa rumah tersebut terjaga dengan baik. 6. Meletakkan patung atau lukisan hewan buas. Dalam Islam, menempatkan patung atau lukisan hewan buas di dekat pintu utama rumah dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Hadis Rasulullah menyebutkan bahwa malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang terdapat patung atau gambar makhluk bernyawa. Ini mengindikasikan bahwa keberadaan patung atau gambar hewan buas seperti singa atau harimau bisa menghalangi masuknya rahmat dan rezeki ke dalam rumah. Secara spiritual, patung atau lukisan hewan buas dianggap membawa energi negatif karena sifatnya yang agresif dan menakutkan. Selain itu, dalam Islam, penting untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa mengarah pada syirik. Rumah yang dihiasi dengan patung hewan buas dianggap dapat mempengaruhi suasana spiritual dan keberkahan. Sebagai alternatif, Islam menganjurkan penggunaan elemen dekorasi yang membawa ketenangan dan keberkahan, seperti kaligrafi ayat Al-Quran, tanaman hijau, atau motif geometris yang tidak bergambar makhluk hidup. Selain mempercantik rumah, pilihan ini juga mendatangkan suasana yang lebih positif dan sesuai dengan prinsip Islam. 7. Hindari menempatkan cermin besar di dekat pintu. Penempatan cermin besar di dekat pintu utama rumah sering dihindari karena diyakini dapat memantulkan energi positif keluar dari rumah. Cermin memiliki sifat memantulkan apapun yang ada di hadapannya. Jika diletakkan di dekat pintu utama, dikhawatirkan cermin akan memantulkan rezeki atau energi positif yang masuk ke dalam rumah kembali keluar. Dari perspektif praktis, cermin besar di dekat pintu utama juga bisa menjadi distraksi atau bahkan menyebabkan kebingungan. Ketika tamu masuk dan langsung melihat pantulan dirinya, hal itu dapat memberikan rasa kaget atau kurang nyaman, terlebih jika posisinya tidak tepat. Selain itu, jika pintu sering digunakan, cermin besar yang posisinya terlalu dekat bisa berisiko terbentur oleh pintu dan pecah. Jika cermin pecah, serpihannya dapat membahayakan penghuni rumah dan memerlukan perhatian ekstra untuk membersihkannya.
Cermin juga dapat mengganggu aliran cahaya jika memantulkan cahaya secara tidak tepat, sehingga menciptakan bayangan atau pantulan yang menyilaukan. Karena itu, jika ingin menggunakan cermin sebagai dekorasi, sebaiknya cermin tersebut ditempatkan di area yang lebih aman dan tidak langsung menghadap atau berada terlalu dekat dengan pintu utama. Penutup, sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan memperhatikan praktik-praktik ini, semoga pintu utama rumah Anda tidak hanya berfungsi sebagai akses keluar masuk, tetapi juga sebagai gerbang yang membuka jalan bagi kedatangan berkah dan rejeki yang melimpah. Semoga rumah Anda selalu dipenuhi energi positif, keberuntungan, dan ketenangan yang membawa kehidupan yang lebih baik. Ingatlah bahwa banyak atau sedikitnya rejeki telah Allah tentukan. Apa yang kita lakukan adalah ikhtiar, sedangkan hasil akhirnya kita serahkan kepadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, kekeliruan datang dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.